Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Ivan Natasha dengan NIM 2250191234 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas sebelum praktikum farmasi terpadu bab 3 dengan judul evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Parameter mutu bahan baku obat. Pertama ada identitas. Identitas untuk memastikan keaslian bahan aktif dengan metode spektrofotometri UV visible, inframerah, atau kromatografi seperti KLT atau HPLC. Harus menunjukkan spektrum atau pola yang sesuai dengan zat standar atau sesuai dengan referensi. Kedua ada kadar atau potensi zat aktif. Menunjukkan jumlah zat aktif murni dalam bahan, ditetapkan dengan metode titrimetri UV visible atau HPLC. Umumnya disyaratkan dalam rentang 98-102% dari kadar yang ditetapkan. 3. Kemurnian. Untuk menentukan dan memastikan bahwa cemaran, impuritas yang ada tidak melebihi batas aman yang ditetapkan. Cemaran dapat berupa hasil sampling, sintesis, degradasi, atau zat asing. Contoh cemaran seperti cemaran organik, logam berat, dan lain-lain. 4. Ada sifat fisik dan kimia, mengkarakterisasi bahan dan mengverifikasi kesesuaian sifat dasar, termasuk titik lebur, titik didih, warna, bau, kelarutan, pH, serta rotasi optik untuk senyawa optis aktif. Kelima ada uji mikrobiologi. Diuji dengan uji angka lempeng total atau ALT dan uji angka Kaplan-Kamir atau AKK, terutama untuk bahan alami, simplicia, atau bahan dari sumber biologis. Keenam ada stabilitas. Menunjukkan kemampuan bahan tetap stabil dalam kondisi penyimpanan tertentu, baik secara kimia maupun fisika tanpa degradasi zat aktif. Parameter mutu sediaan farmasi. Yang pertama ada sediaan tablet dan kapsul. Ada uji disolusi untuk mengukur laju pelepasan zat aktif dari tablet atau kapsul ke dalam medium cair, memastikan obat dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Kedua ada keseragaman dosis. Di dalamnya ada bobot dan kandungan. Memastikan bahwa setiap tablet atau kapsul mengandung dosis zat aktif yang seragam, sehingga menjamin keamanan dan efektivitas produk. 3. Ada waktu hancur. Mengukur seberapa cepat sebuah sediaan padat seperti tablet atau kapsul pecah menjadi partikel-partikel kecil, kecuali tablet lepas lambat, tablet berlapis enterik. Keempat, ada kekerasan dan kerapuhan untuk mengukur kekuatan fisik dan ketahanan sediaan selama produksi dan pengemasan. Nah, yang kedua ada sediaan steril. Sediaan steril itu seperti injeksi, infus, tetes mata. Pertama, ada uji sterilitas untuk memastikan sediaan tersebut benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup. 2. Ada uji endotoksin bakteri untuk memastikan sediaan bebas dari endotoksin yang berasal dari bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan reaksi pirogenik seperti demam pada pasien. Ketiga ada partikulat untuk mengukur jumlah partikel padat yang tidak terlarut dalam sediaan injeksi. Yang ketiga ada sediaan cair seperti sirup, suspensi, emulsi. Parameter yang pertama yaitu volume terpindahkan. Volume terpindahkan memastikan bahwa volume cairan yang keluar dari kemasan sesuai dengan volume yang tertera pada label produk. Kedua ada pH.
pH untuk mengontrol keasaman atau kebasahan, untuk stabilitas zat aktif, keefektifan dan keamanan sediaan, contohnya tetes mata. Yang keempat, semua sediaan multidosis. Parameternya uji efektivitas pengawet antimikroba untuk menilai kemampuan pengawet dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme selama masa pakai, terutama saat kemasan dibuka. Pertanyaan yang kedua, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di farmakope Indonesia. Metode analisis kimia. Pertama, ada titrimetri atau volumetri untuk menentukan kadar zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi dengan zat uji. Yang pertama ada titrasi asam basa, zat yang bersifat asam atau basa, untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa, contohnya penentuan konsentrasi asam klorida HCl dengan larutan natrium hidroksida NaOH. 2. Ada titrasi redoks untuk menentukan kadar zat yang bersifat sebagai oksidator atau reduktor dalam larutan dengan menggunakan larutan standar dari oksidator atau reduktor sebagai titran. Contohnya titrasi asam oksalat dengan kalium permanganat. Ketiga, ada titrasi kompleksometri menggunakan EDTA, etilen diamin tetraasetat, sebagai titran karena kemampuannya membentuk kompleks kuat dengan berbagai ion logam. Contohnya penetapan kadar Ca2+ atau Mg2+. 4. Ada titrasi respirasi atau pengendapan, didasarkan pada reaksi pembentukan endapan presipitat antara zat yang dititrasi dengan larutan titran. Contohnya penentuan kadar ion klorida Cl- dalam garam. 2. Ada gravimetri, pengukuran massa zat hasil reaksi yang stabil dan murni. 3. Ada kromatografi, untuk identifikasi dan penetapan kadar komponen campuran berdasarkan perbedaan pergerakan antar fase diam dan fase gerak. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT untuk identifikasi zat aktif, contohnya kafein dan alkaloid. 2. Ada kromatografi gas atau GC untuk senyawa yang mudah menguap, contohnya pelarut yang residu. 3. Ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC untuk penetapan kadar zat aktif, stabilitas, dan pengotor. Yang keempat ada spektrofotometri. Pertama ada spektrofotometri UV visible. Metode ini berdasarkan penyerapan sinar ultraviolet atau tampak oleh molekul zat uji untuk penetapan kadar zat aktif yang memiliki kromofor. Contohnya, penetapan kadar paracetamol dengan panjang gelombang 243 nanometer. Kedua, ada spektrofotometri serapan atom (AS), digunakan untuk penetapan kadar logam seperti Cu, Zn, Pb, Fe dalam bahan baku atau sediaan farmasi. Metode ini mengukur serapan atom logam bebas terhadap cahaya dengan panjang gelombang yang spesifik. Yang kelima ada potensiometri, mengukur perubahan potensial listrik tegangan pada larutan untuk menentukan titik ekivalen dalam titrasi atau menentukan kadar ion tertentu. Contohnya, penetapan kadar NaCl dengan elektroda ion selektif klorida. Metode analisis fisikokimia. Metode ini menggabungkan pengukuran fisik dengan analisis kimia untuk menilai mutu, stabilitas, dan sifat bahan atau sediaan farmasi. Pertama ada penetapan titik leleh dan titik didih untuk memastikan kemurnian zat padat titik leleh atau cair titik didih. Zat murni memiliki titik leleh yang khas. 2. Penetapan bobot jenis dan viskositas
Bobot jenis menunjukkan massa per volume zat, sedangkan viskositas menunjukkan ketahanan terhadap aliran. Viskositas biasanya untuk sediaan cair kental seperti sirup atau suspensi. 3. Penetapan pH. pH untuk memastikan tingkat keasaman atau kebasahan sediaan agar sesuai dengan persyaratan stabilitas dan keamanan penggunaan. Biasanya diukur menggunakan pH meter atau indikator pH. Yang keempat ada uji kelarutan dan disolusi. Kelarutan menunjukkan kemampuan zat terlarut dalam pelarut tertentu pada suhu tertentu. Disolusi menggambarkan laju pelarutan zat aktif dari sediaan padat, penting untuk menjamin bioavailabilitas obat. Biasanya mencontohkan obat masuk ke dalam tubuh. 5. Ada spektroskopi inframerah atau IR untuk identifikasi senyawa berdasarkan vibrasi ikatan kimia. Setiap senyawa memiliki spektrum IR khas. Yang keenam ada termogravimetri atau TGA dan kalorimetri diferensial atau DSC. TGA mengukur perubahan massa terhadap suhu untuk menilai stabilitas termal. DSC mengukur perubahan energi panas selama proses fisik, seperti leleh dan kristalisasi. Soal yang ketiga yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Pertama ada uji sterilitas untuk mendeteksi pertumbuhan mikroba hidup pada media fluid thiogrikolat medium (FTM) dan soybean casein digest medium (SCDM) di bawah kondisi aseptis. Persyaratannya harus tidak menunjukkan pertumbuhan atau steril. 2. Uji batas mikroba untuk menghitung jumlah total bakteri, kapang, dan kamir, ALT atau AKK, dan mencari mikroba patogen spesifik. Contohnya, Escherichia coli, S. aureus, P. aeruginosa, dan lain-lain. Persyaratannya yaitu jumlah mikroba tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan menurut Farmakope Indonesia atau monografi. Yang ketiga ada uji endotoksin bakteri, yaitu reaksi antara endotoksin pirogen dari bakteri gram-negatif dengan lisat amubosid limulus LAL. Hasil reaksi yaitu gel kekeruhan atau warna. Persyaratannya kadar endotoksin tidak boleh melebihi batas yang diizinkan untuk sediaan tersebut. Yang keempat ada uji angka paling mungkin atau APM. Uji angka paling mungkin adalah metode pendugaan jumlah mikroba, biasanya bakteri coliform, dalam suatu sampel berdasarkan probabilitas pertumbuhan mikroba di media cair. Angka paling mungkin digunakan dalam pengujian mikrobiologi untuk memperkirakan jumlah koloni forming units atau CFU per unit volume sampel, terutama ketika konsentrasi mikroorganisme rendah dan penghitungan langsung sulit dilakukan. Dalam Farmakope Indonesia edisi 6, angka paling mungkin disyaratkan sebagai bagian dari pengujian mikrobiologi
untuk produk farmasi seperti injeksi dan produk cair lainnya. Metode ini membantu menentukan keberadaan mikroba, patogen, atau indikator kontaminasi seperti bakteri aerobik, coliform, atau Escherichia coli dengan batas toleransi untuk memastikan keamanan produk. Untuk soal keempat yaitu bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Pertama, prinsip metode. Pada spektrofotometri UV visible, pengukuran serapan energi radiasi elektromagnetik di daerah UV 190 sampai 380 nanometer dan visible 380 sampai 780 nanometer oleh molekul berdasarkan hukum Lambert-Beer. Pada spektrofotometri inframerah, pengukuran serapan energi radiasi inframerah atau IR yang menyebabkan transisi, vibrasi, dan rotasi pada ikatan molekul. Spektrum yang dihasilkan adalah sidik jari atau fingerprint molekul. Pada kromatografi cair kinerja tinggi, pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan distribusi, yaitu partisi antara fase diam kolom dan fase gerak pelarut dengan bantuan tekanan tinggi. Pada KLT, pemisahan komponen campuran berdasarkan perbedaan migrasi, yaitu adsorpsi atau partisi antara fase diam plat dan fase gerak eluen melalui gaya kapilaritas. 2. Syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut. Pada spektrofotometri UV visible harus berupa larutan murni dan jernih. Jika sampel keruh atau berwarna dapat menyebabkan light scattering yang bias. Pada spektrofotometri inframerah, sampel harus kering dan bebas air, karena air memiliki serapan inframerah kuat yang mengganggu dan dipreparasi menjadi bentuk yang kontak sempurna dengan sumber inframerah. Pada kromatografi cair kinerja tinggi harus terfiltrasi misalnya 0,45 mikrometer untuk melindungi kolom dari partikel dan menjaga tekanan sistem. Pada KLT, konsentrasi penotolan harus optimum. Jika terlalu pekat, akan terjadi tailing atau overspotting. 3. Prinsip analisis kualitatif. Pada spektrofotometri UV visible, penentuan panjang gelombang, serapan maksimum lambda max, dan perbandingan spektrum sampel dengan baku standar. Pada spektrofotometri inframerah, identifikasi gugus fungsi dan perbandingan spektrum sampel dengan spektrum baku, yaitu sidik jari molekul. Pada kromatografi cair kinerja tinggi, penentuan waktu retensi atau parameter resolusi lainnya. Senyawa dianggap sama jika memiliki waktu retensi yang sama dengan baku standar pada kondisi yang identik. Pada KLT, penentuan nilai RF, yaitu jarak tempuh zat atau jarak tempuh fase gerak. Senyawa dikatakan sama jika memiliki nilai RF yang sama dengan baku standar pada kondisi yang identik. Yang keempat ada prinsip analisis kuantitatif. Pada spektrofotometri UV visible, pengukuran absorban A pada lambda max dikorelasikan dengan konsentrasi C melalui kurva kalibrasi berdasarkan hukum Lambert-Beer. Pada spektrofotometri inframerah, pengukuran intensitas serapan
Transmisi pada bilangan gelombang tertentu dikorelasikan dengan konsentrasi. Umumnya dilakukan dengan metode rasio absorbansi atau kalibrasi. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi, pengukuran luas area puncak atau tinggi puncak dikorelasikan dengan konsentrasi melalui kurva kalibrasi atau metode standar eksternal atau internal. Untuk KLT, pengukuran luas area noda atau intensitas noda menggunakan densitometer atau video densitometri dikorelasikan dengan konsentrasi. 5. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis. Titik kritis. Pada spektrofotometri UV visible, ada pelarut, pH larutan, suhu, kesesuaian hukum Lambert-Beer, yaitu konsentrasi, kebersihan kuvet, panjang gelombang yang tepat. Pada spektrofotometri inframerah, persiapan, kondisi instrumen, kelembaban, resolusi. Untuk kromatografi cair kinerja tinggi, fase gerak, fase diam, suhu kolom, tekanan, resolusi pemisahan antar komponen. Untuk KLT, fase diam, fase gerak, suhu dan kelembaban, penotolan, jarak elusi. Soal nomor 5 yaitu bacalah dan buatlah rangkuman mengenai metode uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Pertama ada prinsip metode. Untuk perbandingannya ada uji sterilitas, angka lempeng total, ALT, angka paling mungkin, APM, dan uji endotoksin. Untuk uji sterilitas memastikan tidak adanya mikroorganisme hidup seperti bakteri, kapang, hamir dalam sediaan steril melalui inkubasi sampel di media pertumbuhan. Untuk angka lempeng total, menghitung jumlah total bakteri aerob mesofil hidup dalam sampel, dinyatakan dalam satuan koloni per gram atau koloni per mili. Untuk angka paling mungkin, APM, memperkirakan jumlah mikroba, biasanya coliform atau mikroba lain, berdasarkan probabilitas statistik dari pertumbuhan pada serangkaian tabung pengenceran. Untuk uji endotoksin, deteksi atau kuantifikasi endotoksin bakteri, seperti lipopolisakarida dari gram negatif menggunakan Limulus amebosid lisat atau LAL. 2. Ada tujuan. Pada uji sterilitas untuk kontrol mutu sediaan steril. Pada angka lempeng total ALT, kontrol mutu mikrobiologi sediaan non-steril. Pada angka paling mungkin APM digunakan untuk produk dengan tingkat kontaminasi rendah atau pengujian di lingkungan cair. Untuk uji endotoksin, kontrol mutu sediaan parenteral seperti injeksi atau infus dan alat kesehatan untuk memastikan kadar pirogen aman. 3. Ada media yang digunakan. Pada uji sterilitas menggunakan fluid tioglikolat medium FTM untuk bakteri anaerob dan aerob, soybean kasein digase medium SCDM untuk kapang dan bakteri aerob. Pada angka lempeng total ALT menggunakan triptik soy agar TSA atau kasein soya pepton agar CSPA. Pada angka paling mungkin APM menggunakan media cair selektif seperti laktosa broth untuk coliform dalam tabung pengenceran. Pada uji endotoksin menggunakan reaksi Limulus amebosid lisat atau LAL. 4. Ada masa inkubasi. Pada uji sterilitas minimal 14 hari, FTM pada 30-35 derajat Celcius, SCDM pada 20-25 derajat Celcius. Pada angka lempeng total ALT umumnya 3-5 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius, bakteri aerob mesofil.
pada angka paling mungkin APM umumnya 3-5 hari pada suhu 30-35 derajat Celcius. Pada uji endotoksin, beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung metode gel clad, turbidimetri, atau kromogenik pada suhu 37 kurang lebih 1 derajat Celcius. 5. Ada interpretasi data. Untuk uji sterilitas, memenuhi syarat jika tidak ada pertumbuhan mikroorganisme dalam media. Untuk angka lempeng total ALT, hitungan koloni yang diperoleh kurang dari sama dengan batas yang ditetapkan dalam monografi, dinyatakan sebagai koloni per gram atau koloni per mili. Untuk angka paling mungkin APM, hasil diperoleh dari tabel APM berdasarkan kombinasi tabung positif atau tumbuh dari 3 seri pengenceran. Untuk uji endotoksin, hasil uji memenuhi syarat jika kadar endotoksin yang terdeteksi kurang dari sama dengan batas yang ditetapkan dalam monografi, dinyatakan dalam IU per mili atau IU per miligram. 6. Ada prinsip pengambilan kesimpulan. Untuk uji sterilitas, uji dianggap sah jika kontrol positif menunjukkan pertumbuhan dan kontrol negatif pada media steril. Hasil akhir didasarkan pada tidak adanya pertumbuhan sampel. Untuk angka lempeng total ALT, uji dianggap sah jika dilakukan pengujian kecocokan metode dan hasil hitungan kurang dari sama dengan batas yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia. Untuk angka paling mungkin APM, uji dianggap sah jika hasil APM sesuai dengan batas kepercayaan, yaitu 95%. Untuk uji endotoksin, uji dianggap sah jika kontrol negatif dan positif memenuhi persyaratan. Hasil akhir didasarkan pada kadar endotoksin kurang dari sama dengan batas aman. 7. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis. Pada uji sterilitas, kondisi aseptis, kecocokan media, pemilihan metode, efek antimikroba dari sediaan. Untuk angka lempeng total ALT, homogenitas sampel, pemilihan pengenceran, pemilihan media, suhu, dan waktu inkubasi. Pada angka paling mungkin APM, pemilihan volume sampel dan pengenceran, konsentrasi media, kondisi inkubasi, keakuratan tabel APM. Untuk uji endotoksin, sensitivitas per reaksi LAL, pH, dan pengenceran sampel, kehadiran zat pengganggu, akurasi, suhu inkubasi. Untuk kesimpulan, evaluasi mutu, bahan baku, dan sediaan farmasi bertujuan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat sesuai standar Farmakope Indonesia dan BPOM. Pemeriksaan dilakukan melalui 2 pendekatan utama, yaitu analisis kimia dan analisis mikrobiologi. Secara kimia, evaluasi mencakup uji identitas, kadar, kemurnian, dan stabilitas menggunakan metode seperti spektrofotometri, kromatografi, diantaranya ada KLT, KCKT, dan titrimetri. Secara mikrobiologi, pengujian meliputi uji sterilitas, angka lempeng total, cemaran spesifik, serta uji endotoksin. Untuk memastikan produk aman dari kontaminasi mikroba. Seluruh proses mengikuti standar
Quality Assurance atau QA, dan QC atau Quality Control. Dalam industri farmasi guna menjamin konsistensi mutu antar batch, melindungi pasien dari obat substandar, serta mendukung sertifikasi dan perizinan produk. Dengan demikian, evaluasi mutu secara kimia dan mikrobiologi menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa setiap obat yang diproduksi aman, berkhasiat, dan bermutu tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.